Halo guys, kembali lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau kasih tahu ke kalian ada sebuah aksesoris yang bisa bikin iPad kalian tambah ganteng. Namanya Mills Floating Keyboard. Lihat tuh bisa kayak gini. Penasaran kan? Langsung aja di Sistera Gadget Review. Ya, jadi di dalam box pembeliannya langsung kita lihat aja apa yang kita dapetin. Kalian akan menemukan satu buah kertas manual, ada kartu garansi dari Mills Technologies, dan juga di sini ada charger cable yang udah Type C bawaannya, dan juga si Mills Floating Keyboard itu sendiri yang masih tersegel rapi, dan ini ada petunjuk cara penggunaan gesture atau ini multi finger di touchpadnya ya. Jadi itu aja isinya, langsung kita buka aja. Ya, keyboardnya masih terbungkus rapi. Ya, jadi kalian bisa lihat sendiri di sini desainnya si Mills Floating Keyboard ini terlihat sangat-sangat mewah ya. Ini warnanya yang gue dapet yang warna hitam, dan di sini bahan depannya ini kayak rubber silikon TPU gitu. Ini feel-nya halus gitu, enak ya, berasa premium elegan gitu. Dan ini warna yang gue pakai yang warna hitam. Sebenarnya ada warnanya hitam dan putih, berarti black and white. Dan untuk ukuran iPad sendiri ada yang untuk 10 inch dan juga 13 inch. Yang penting iPad kalian udah minimal iPad Pro 2018 atau iPad Air yang udah generasi keempat. Jadi yang udah iPad yang slim bezelnya itu baru bisa dipasang di keyboard ini. Keyboard alias mungkin apa bilangnya ya, sleeve atau case ya, pokoknya segala macam jadi satu. Di bagian belakangnya sini kalian bisa lihat ini ada semacam hinge-nya ya. Jadi ini untuk ditempel di back covernya, dan ada hinge di pinggir samping sininya pun juga build-nya sangat-sangat premium kelihatan. Ini kalau kalian pegang di sini bahan belakangnya keras, dan ini dia menggunakan magnet untuk nempelin iPad kalian. Jadi misalnya kayak gini, kita langsung tempelin si iPad-nya, dia jadi pakai magnet. Jadi berbeda dengan yang kalau Magic Keyboard kalian tahu familiar yang punyanya iPad asli atau Apple itu menggunakan pin ya, tempel 3, tapi di sini menggunakan magnet. Jadi lebih gampang juga copot pasangnya, dan juga di sini keyboardnya pun terasa mantap sekali ya. Ngetiknya ini udah berasa kayak bener-bener laptop sih. Tombol-tombolnya presisi banget, dan juga emang feel-nya ngetiknya enak dibandingin harus touchscreen. Dan juga nih ada si trackpad-nya juga halus banget, build quality-nya bagus. Dan di bagian atas di sini ada untuk tombol powernya. Kalian di sini gunakan kayak double tap gitu, dia kayak touch. Nah, itu baru nyala, dan kelihatan ada baterainya, dan kalian ke connect Bluetooth atau si caps lock lagi nyala apa mati. Kelihatan. Jadi samping sini pun untuk pengecasannya menggunakan USB-C, dan tadi kabel udah dapat kita sebutin. Jadi langsung aja kita tes kalau dikonekin gimana caranya. Dan ini gue suka banget sih ergonomisnya, enak posisinya macam-macam tuh. Dan kalau misalnya kalian lihat kalau dilipat pun di sini nggak nambah tebel ya. Ini kalian bisa lihat tuh tebelnya cuma nambah sedikit. Jadi ini memang berasa bisa jadi casing juga, dan juga sekaligus sleeve. Jadi keyboard udah berapa in one tuh, 2 in 1, 3 in 1. Mantap dah, pokoknya ringkas, langsung bisa dibawa kayak gini. Jadi cara menggunakan keyboard ini pun gampang banget ya. Kalian tinggal nyalain di sini, pencet tombol powernya, double tap aja dia akan nyala, keluar indikatornya baterai dan juga apakah Bluetooth-nya terpasang atau belum. Ini kalian bisa lihat, misalnya kalau belum terpasang Bluetooth, kita tahan Fn dan pencet C. Ini artinya masuk ke Bluetooth pairing mode. Nah, udah gitu kalian tinggal buka di iPad kalian ke bagian setting dan cari Bluetooth. Di sini akan muncul yang namanya si iPad keyboard. Nih, tinggal dikonekin. Udah semudah itu, udah pairing. Nah, setelah pairing, ini yang mau gue bilangin, karena di sini menggunakan Bluetooth konektivitasnya, jadi berbeda dengan Magic Keyboard, ini punya nilai tersendiri yang menurut gue lebih bagus. Jadi kalian tinggal copotin iPad ini sendiri dari si keyboardnya, kalian tetap bisa ngetik. Jadi berbeda dengan yang misalnya Magic Keyboard yang harus pakai 3 pin di belakang itu, di sini menggunakan magnet, tapi punya keunggulan. Jadi walaupun udah tercabut dari si keyboardnya, masih kita bisa gunakan iPad ini dengan keyboard. Tuh, kalian bisa lihat masih bisa kan, malah lebih bagus gitu. Mills Floating Keyboard ini juga memiliki fitur-fitur lengkap seperti umumnya full size keyboard ya. Jadi nggak cuma keyboard tambahan doang, ini bener-bener keyboardnya berfungsi dengan baik sampai fungsi-fungsi keyboard semua bisa nih, seperti gede kecilin volume tuh, bisa untuk play lagu, untuk Siri juga, dan juga misalnya mati nyalain backlight keyboard ya. Di sini kalian bisa lihat bisa backlight keyboardnya juga dinyala matiin, jadi buat ngetik tempat gelap juga bisa. Terus juga misalnya kalau kalian mau gelap terangin layar,
Ini semua shortcut berfungsi dengan baik, sampai kalau mau matiin trackpad juga bisa di sini. Dan yang gue mau bilang juga di sini kalau pengetikannya di sini juga jauh lebih enak ya kalau dibandingin harus ngetik pakai pakai di layar gitu loh, keyboardnya itu nggak enak banget. Di sini berasa ngetiknya langsung jadi tambah jago lah, lebih tepat semua nih. Misalnya mau ngetiknya di sini udah berasa ngetiknya fine banget. Ini bilangnya ciklatnya empuk gitu loh pencetannya. Gue sih suka ya kliki-klikinya gitu. Dan juga si touchpad di sini juga berfungsi dengan baik, kayak bisa menggunakan kayak fitur 2 jari, 3 jari. Pokoknya semua kalian kalau yang udah familiar dengan gestur-gestur di Mac atau laptop di sini bisa semua. Tuh, untuk gede kecilin layar, untuk zoom in zoom out, untuk si pinch to zoom, bisa 3 jari, 2 jari untuk naik turunin, scroll up scroll down semua bisa. Dan juga kalau mau page up page down untuk pindah langsung ke kursor teratas terbawah, itu semua lengkap. Jadi udah bener-bener seperti laptop full. Untuk baterainya sendiri si Miles Floating Keyboard ini bisa tahan sekitar 1-2 hari untuk sekali pengecasan sampai 100% ya, dari pengalaman yang gue rasain. Dan juga kan kita bilang ini penggunaan normal ya, soalnya nggak mungkin juga kalian kan menggunakannya 24 jam ngetik-ngetik terus. Dan dia ada fitur kayak semacam auto sleep gitu, kayak standby. Jadi kalau lagi kita nggak gunain, dia lama-lama tidur sendiri. Keyboardnya ini cukup menghemat baterai lumayan banget. Dan juga ada indikator untuk baterainya sendiri. Kalau misalnya kalian udah sampai lowbat, kalian tinggal colokin si kabel charger bawaannya yang udah Type-C itu menggunakan sama dengan charger iPad sendiri nih, gitu. Jadi enak, udah gabung tuh in one, ini USB-C sama-sama. Dan sekali ngecasnya itu dari posisi habis banget sampai full tuh makan waktu sekitar 1,5-2 jam aja. Jadi ini dia tadi guys, namanya Miles Technology Floating Keyboard, sebuah aksesoris wajib yang kalian harus miliki kalau memang kalian pengguna iPad Pro 4 kayak gue, atau juga pengguna iPad Pro 2018 ke atas. Karena si keyboard yang satu ini bisa bener-bener ngerubah kalian punya produktivitas ya. Kalau yang tadinya iPad itu malas buat ngetik-ngetik atau kerja, di sini jadinya jauh lebih enak untuk ngetik-ngetik, balas email, atau buat ketik-ketik notes, ataupun sekedar cuma buat nonton aja deh. Ini karena buat jadi dudukan juga enak banget, jadi stand tuh mantep. Kalian bisa tekuk-tekuk ergonomisnya tuh, langsung nyaman banget memposisi duduknya kayak apa. Dan juga sekaligus jadi sleeve atau pelindung ya. Dan kalau misalnya kalian merasa oh jadi sleeve kan masih kurang maksimal perlindungannya, tenang aja. Miles Technology juga menyiapkan sebuah back cover yang dijual terpisah nih. Back covernya di sini kalian tinggal pasangin di iPad kalian, dan ini pun tidak mengurangi kemampuannya sebagai floating keyboard. Walaupun dipasang back cover tetap bisa nempel karena menggunakan magnet itu tadi. Jadi dengan menggunakan aksesoris yang satu ini juga kalian bisa perlindungannya tambah maksimal tuh. Jadi ini aman banget, kalau mau jatuh udah terlindung dari semua sisinya gitu kan. Ini semua akan gue taruh link pembeliannya di description video di bawah. Kalau kalian tertarik langsung aja kepoin. Buat bocoran sedikit, harganya ini sih menurut gue jauh lebih terjangkau daripada Apple Magic Keyboard aslinya ya, karena ini nggak sampai setengahnya, alias cuma sepertiganya. Jadi buat kalian yang pengen ngerasain Apple Magic Keyboard tapi nggak rela buat spend banyak-banyak kayak gua gitu, ini alternatifnya cocok banget buat kalian, karena menurut gue experience-nya ini sama persis. Itu aja dulu, jangan lupa klik like and subscribe. Gua Agus di Star Gadget Review. See you next time.